Dari ke Jakarta, nyasar di Citayam. Mari kita review film. Wah, garing banget ya, ngap. Bodoh wes, intro disini ngap. Bayi ini bukan bayi biasa, dia bisa pipis dengan jauh. Ayahnya menampung dengan gelas, dengan pampers, tapi dia bisa pipis ke arah lain. Sang ayah yang pertama mengurus bayi pipis hingga basah kuyup. Penyiksaan hampir selesai, sudah selesai. Tiba-tiba bahkan dia bisa memanggil mama saat lahir. Mama, ayah sangat terkejut. Dia menyuruh anaknya memanggil sekali lagi. Suara ini hampir membuat ayahnya stroke. Dan keanehan bayi ini tidak hanya itu, dia bisa begini. Dan bisa begini. Semuanya karena topeng ini. Awalnya topeng ini adalah koleksi Dewa Oldie, tapi tidak sengaja jatuh ke tangan manusia karena tindakan Loki, dan siapa yang mendapatkan topeng ini maka akan mendapatkan kekuatan dewa. Demi kemapanan para manusia, Dewa Odin menyuruh Loki untuk menemukan topeng itu. Tapi mereka tidak tahu saat itu topeng ada di tangan Tim. Dia ingin pergi ke pesta topeng Halloween. Saat dia melihat topeng dengan serius, tiba-tiba topeng seperti terkena sesuatu kekuatan dan menempel di muka Tim dengan erat. Tim dengan cahaya hijaunya datang ke pintu aula. Saat pintu mobil terbuka, kakinya yang berukuran 50 meter langsung masuk ke dalam aula. Kemudian dengan sekali putar, dengan muka hijau dan jas yang mewah, Tim kelihatan sebagai pria yang tampan di dalam aula itu. Tim berhasil membangkitkan suasana di dalam. Dia membawa semua orang bersorak hingga mobil-mobil di luar juga ikut menari bersamanya. Tim yang pulang sampai rumah masih belum selesai. Dia menemukan istrinya dan langsung bercinta. Jadi 3 tentara kecil mulai bertempur, menembus rahim, dan bersama-sama ke arah sel telur. Akhirnya tentara yang paling kuat berhasil masuk ke sel telur dan berhasil menjadi seorang bayi. Ibu ini sedang memeriksa kandungannya, tapi dia menemukan bayi di dalam perut sedang menari disco. Dan hal yang ajaib, bukan hanya itu, baru saja dilahirkan dia sudah bisa membengkokkan jari ayahnya hingga menangis tiap malam. Tim yang setengah bangun ingin memberikan susu untuknya. Hasilnya dia menganggap bola lampu sebagai botol susu, membuat bayinya ketakutan hingga hampir menjatuhkan bola matanya. Affleck terlebih dahulu menari mengikuti lagu disco. Gerakan ini cukup membuat ayahnya pingsan. Kemudian Affleck menonton kartun horor di tengah malam, membuat ayahnya ketakutan dan bersembunyi di belakang sofa. Kemudian dia belajar gerak-gerik dari kartun. Melihat Affleck yang menyiksa, anjing merasa sangat emosi. Dia menemukan topeng, kemudian dalam sekejap dia menjadi anjing berwarna hijau. Pertama-tama dia memberikan Affleck bom. Affleck yang pintar tidak masuk ke perangkapnya. Dengan tangan kecilnya dia mencubit dan teriakannya membuat bom itu tidak jadi meledak. Kemudian Affleck pura-pura terbang karena meledak. Melihat pakaian yang terbakar di lantai, anjing mengira rencananya sukses. Ia sangat senang. Saat itu juga tulang jatuh di depannya. Sebagai anjing, ia langsung menggigit tulang itu. Hasilnya, dalam seketika anjing langsung menjadi anjing hitam. Tapi anjing masih belum putus asa. Ia membuat perangkap baru. Ia mengikat bayi ke kereta gantung di luar, hanya tunggu dicolok. Maka Raja Setan kecil akan segera lenyap dari dunia. Tapi anjing yang terlalu cepat tertawa tidak menyangka bahwa Affleck sudah mengikat tali itu ke badannya. Anjing yang kasihan menjadi mainan Raja Setan kecil, sehingga ia langsung menyerah. Dan saat Loki mendengar mengenai bayi ajaib, dia memastikan topeng itu ada di bayi itu, sehingga dia mengikuti Affleck di jalan.
Loki menggunakan kekuatan dewa dan membuat sebuah pintu besi untuk menghentikan langkah tim. Kemudian dia meminta tim mengembalikan topengnya. Namun saat itu tim sudah tidak tahu di mana dia meletakkan topeng itu. Saya rasa anjingnya yang mengambilnya. Loki tidak percaya. Kemudian dia mengeluarkan bom yang sangat besar. Dengan mulutnya dia melepaskan kunci bom itu. Menghadapi serangan Loki, Afle segera mengubah tangannya menjadi pelindung. Hanya terdengar suara ledakan, pintu besi di belakang sudah berlubang, tapi Tim dan Afle tidak terluka sama sekali. Loki yang emosi mengeluarkan bola api yang besar dan ingin membakar mereka berdua, tapi tiba-tiba di tangan lenyap seketika. Rupanya ayahnya Dewa Odin merasuk ke tubuh Tim. Dia mengira Loki menggunakan kekuatannya untuk mengganggu manusia, tapi mendengar penjelasan Loki, dia langsung memberikan listrik ke badan Loki. Kemudian Afle juga mengambil 2 tempat sampah dan memukul Loki hingga menjadi pusing. Serangan kuat tampaknya tidak berhasil, terpaksa harus mencuri. Tengah malam Loki masuk ke rumah Tim, kemudian dia menculik Afle yang masih tidur. Dia menyuruh Tim menukarnya dengan topeng itu. Tim terus mencari, akhirnya dia menemukan topeng yang dipakai anjing, dan saat itu anjing sedang bertemu pacarnya. Tim yang ingin menyelamatkan anaknya memohon anjing itu, "Jika kamu menyelamatkan anak kami, kamu akan menjadi kakaknya. Ketika dia tumbuh besar, dia akan menjadi teman baikmu. Kami sangat membutuhkanmu." Anjing mendengarkan kata-kata itu sangat terharu. Selepas dia mencium pacarnya, dia langsung mengembalikan topeng itu. Dan Loki yang menculik Afle, dia tidak melukai Afle bahwa dia bermain cosplay dengannya. Loki berubah menjadi cowboy dan menggunakan pistol mainan, tapi Afle bermain dengan pistol asli. Loki yang sial mendapatkan tambahan dari Afle. Saat mereka bermain dengan seru, Tim datang membawa topeng itu, tapi Loki terlalu licik. Setelah mendapatkan topeng, dia tidak ingin membebaskan Afle. Anjing itu sangat marah. Kemudian dia menggigit bagian sensitif Loki. Loki yang kesakitan, matanya hampir terjatuh keluar. Dan saat itu juga topeng tidak sengaja terlempar oleh Loki. Tak disangka topeng itu jatuh ke muka Tim, sehingga Tim yang berkekuatan super dan Loki melakukan pertempuran hidup mati. Melompat seperti belalang dan mengeluarkan bau seperti kentut. Kau membuatku tidak bisa membuka mulut. Ini adalah Loki. Tapi setelah lama bertempur, sulit menemukan siapa yang menang. Setelah mereka beredukasi, akhirnya membiarkan anak itu memilih sendiri. Loki yang cerdik berubah menjadi mainan. Melihat Afle pergi bersama Loki, Tim berusaha sekuat tenaga melepaskan topeng dari mukanya. Dengan panggilan kasih sayangnya membuat Afle tersadar kembali. Melihat rencananya gagal, Loki yang emosi langsung mengeluarkan palu besar, kemudian terus memukul ke arah Tim. Dan tanpa memikirkan keselamatannya berusaha menahan palu itu. Saat Tim sudah tidak tahan, tiba-tiba palu itu bersinar menghilang. Rupanya Dewa Odin yang kembali datang. Melihat Loki yang mengganggu manusia awam, dia ingin membunuh Loki segera, tapi Tim berdiri keluar dan menghentikan. Dia tidak setuju dengan cara Dewa Odin menghukum Loki. Kemudian dia memberikan topeng ke Loki dan meminta kembalikan dengan ayahnya. Loki langsung mengembalikan topeng itu ke ayahnya. Akhirnya hubungan mereka menjadi baik kembali. Kemudian mereka terbang bersama ke atas, dan keluarga Tim juga memulai kehidupan yang nyaman dan bahagia. Meskipun akhirnya sedikit terburu-buru, tapi film ini penuh dengan adegan lucu. Sangat cocok untuk Anda tonton sama keluarga Anda. Oke guys, begitulah Mimin Serak. Sudah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.